Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun materi kita pada kali ini masih merupakan teknik subnetting, di mana materi kali ini yaitu mengenai teknik subnetting itu IP address kelas A. Ya, mungkin langsung saja kita masuk ke contoh untuk teknik subnettingnya. Nah, pada dasarnya, sekali lagi untuk teknik subnetting itu setiap kelasnya itu hampir sama caranya. Nah, saja nanti pada bagian alokasi IP mungkin akan sedikit berbeda. Ya, mungkin langsung saja. Ini salah satu contoh ya. Ini kita sudah dapatkan sebuah IP address di mana alamat IP-nya adalah 90.10.50.1/10. Nah, di sini kita anggap kita belum tahu kelas jaringannya, ya. Jadi kita cari pertama kelas jaringan, kemudian subnet masknya, kemudian jumlah host per subnet, dan nanti tabel alokasi untuk IP address-nya. Mana nanti ada ID, range IP address mulai dari host awal hingga akhir, dan broadcast ID. Langsung saja kita coba yang pertama untuk mencari kelas jaringan. Ya. Nah, untuk mencari kelas jaringan, sekali lagi itu dilihat dari oktet pertama ya. Angka desimal dari oktet pertama itu dimana kita ketahui angka pertama oktet pertamanya adalah 90. Nah, dari 90 ini kita akan cari nanti atau kita konversikan bilangan desimal tersebut ke dalam bentuk bilangan biner. Nah, dengan cara pembagian dengan kelipatan 2. Yang berarti 90 kita bagi 2 ya. Berlaku kelipatan. Nah, ini sini sudah saya dapatkan hasilnya ya. Ini caranya sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, sehingga didapatkan ini hasilnya adalah 01011101 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini baru 7 bit ya. 7 bit angka biner. Nah, harusnya kan di dalam satu oktet tersebut ada 8 bit angka binernya. Nah, bagaimana caranya supaya di angka bitnya ada 8? Berarti nanti ketika kita melakukan penulisan, misalnya kita tulisnya dari bawah ya, 10111010. Nah, ini kalau dia 7, otomatis kita harus tambahkan satu angka biner lagi. Nah, di mana angka binernya adalah angka 0. Nah, posisinya di mana? Posisikan di depan. Ya, jangan diposisikan di belakang. Atau mungkin biasanya ada juga yang menulis urutannya ditulis dari belakang ya, dari sisi kanan dulu ke kiri. Jadi ambilnya dari sini. 0 1 0 1 1 0 1 terakhirnya 0 ya. Nah, ini kalau kita konversikan ya, ini totalnya adalah 90. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk IP address kelas A itu angka biner pada oktet pertamanya itu dimulai dari angka 0 ya, 0. Nah, kebetulan untuk IP yang sekarang, untuk binernya yang sekarang itu dimulai dari angka 0 ya. Nah, kalau kelas B kemarin sudah dijelaskan bahwa dia mulai dari angka 10, kemudian kalau kelas C 110, kalau kelas D 1110, kemudian kalau kelas E 1111. Nah, jadi di sini kita sudah dapatkan bahwa biner pertama pada oktet pertama ini adalah angkanya 0. Jadi kita bisa klasifikasikan dia di dalam kelas A. Nah, kemudian selanjutnya kita cari subnet mask ya. Untuk subnet mask itu diambil dari prefix atau CIDR. Nah, prefix yang kita dapatkan itu adalah 10, berarti angka biner satunya itu ada sebanyak 10 kali dari 32 bit angka biner. Ya, berarti sisanya itu adalah 0 semuanya. Berarti angka 1 itu sebanyak 10 kali, sisanya adalah 0. Ya, dari total 32 bit. Nah, ini sedikit. Oke, ini sudah saya ubah ya, 10 tadi 1. Nah, di sini kita tuliskan itu angka satunya sebanyak 10 kali ya. Nah, untuk mencari subnet mask berarti kita lakukan konversi pada masing-masing oktet yang ada pada IP ini ya. Mulai dari oktet pertama itu angka 1 sebanyak 8 kali, berarti kalau kita konversikan ke bilangan desimal itu adalah 255. Nah, kemudian pada oktet kedua itu angka satunya 2 kali di awal, kemudian sisanya adalah 0.
Nah, kalau kita konversikan di sini berarti dia 128 tambah 64 ya. Kemudian ini 000 sampai seterusnya. Kalau kita konversikan maka dari oktet kedua tersebut binernya ke desimal adalah 192. Nah, kemudian sisanya itu oktet ketiga dan keempat adalah 0. Ya, sehingga berdasarkan prefix 10 tersebut kita dapatkan subnet masknya adalah 255.192.0.0. Oke. Selanjutnya kita cari jumlah host per subnet ya. Jumlah host per subnet. Nah, untuk mencari jumlah host per subnet yang kita bisa gunakan rumus ini ya, 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y itu merupakan jumlah binary 0 pada prefix. Ya, berarti kita hitung berapa jumlah binary 0 pada prefix tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui pada prefix 10, itu angka satunya adalah ada 10. Nah, sisanya itu adalah 0 sebanyak 22 bilangan biner dengan angka 0. Maka kita bisa lakukan penyelesaian di mana jumlah maksimal host per subnetnya adalah 2 pangkat Y dikurang dengan 2. Berarti 2 dipangkat 22 dikurang 2. Kalau dipangkatkan 2 pangkat 22, maka hasilnya adalah 4.194.304 host ya. Kemudian dikurangi dengan 2. 2 ini adalah untuk network ID dan broadcast ID ya. Nah, sehingga host yang bisa digunakan oleh klien atau komputer nantinya adalah sebanyak 4.194.302 host per subnetnya ya. Nah, selanjutnya kita buatkan tabel alokasi untuk IP address ya. Nah, sebelum kita alokasikan IP address, tentu kita terlebih dahulu harus mengetahui berapa segmen atau subnet yang terbentuk dari IP address dengan prefix 10 tersebut. Nah, cara untuk mencari jumlah berapa segmen atau subnetnya adalah dengan menggunakan rumus 2 pangkat X, di mana X itu merupakan jumlah angka biner 1 pada posisi terakhir sebelum angka 0. Nah, ini kita bisa lihat lagi jumlah angka 1 sebelum oktet sebelum angka 0 pada oktet terakhirnya sini ya berarti ya. Itu adalah sebanyak 2. Berarti jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 2. Itu sebanyak 4 subnet atau 4 segmen. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui jumlah subnetnya adalah 4, maka kita buatkan tabel alokasinya. Nah, ini seperti ini tabel alokasinya. Ya, dimana kita sudah ketahui bahwa IP address-nya ini adalah 90.10.50.1 per 10. Berarti untuk network ID yang pertama adalah 90.0.0.0. Nah, ini untuk network ID yang pertama. Ya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita tentu mencari seluruh network ID per masing-masing subnetnya untuk mencari IP host awal, akhir, dan broadcast ID. Ya. Nah, untuk mencari subnet yang kedua, berapa network ID-nya, itu kita lakukan perputaran berdasarkan ini, ya, berdasarkan prefix yang kita ketahui, di mana angka biner posisi angka binernya dengan angka 1 yang terakhir itu berada di indeks ke berapa? Itu di sini indeksnya adalah indeks ke-4. Indeks ke-6. Itu berada di 64 desimal atau di 64 kali perputaran. Ya. Nah, dari sini sudah kita bisa bentuk perputarannya. Itu 90.64.0.0 kemudian ditambah lagi 64 berarti 90.128.0.0 tambah lagi 64 berarti 90.192.0.0. Nah, setelah kita dapatkan network ID, kita cari broadcast ID. Ya, kalau broadcast ID kita lihatnya dari subnetnya network ID yang kedua, ya. Nah, ini kita kurangi dengan 1, berarti 90.63 titiknya. Terakhirnya berapa kalau di host akhir itu biasanya 255 ya. Berarti di sini adalah 90.63.255.255. Nah, begitu juga seterusnya, berarti ini 90.127 ya, titik 255.255 sampai seterusnya. Ya, berarti ini dikurangi 1. Ini juga. Ini kalau kita tambahkan 64 ini totalnya kan 256, berarti di sini 255.255. Nah, dari sini sudah bisa kita ketahui juga berapa untuk IP host awalnya dan juga IP host akhir. Nah, kalau untuk IP host awal itu pada oktet terakhirnya ya,
masing-masing kelasnya. Kalau quick terakhirnya itu kita tambahkan 1 ya. Kalau yang untuk IP host akhir itu kita kurangi 1 terakhir. Kita bisa dapatkan ini 90.0.0.1 ya. Kemudian untuk IP host akhirnya itu 90.63.255.254 ya. Nah, ini IP address yang bisa kita gunakan untuk host nantinya atau untuk komputer ya. Kalau network ID dan broadcast ID ini tidak bisa kita gunakan ya, karena ini sudah digunakan untuk pengalamatan masing-masing ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya caranya juga sama dengan yang sebelumnya. Seperti ini kita dapatkan 90.64.0.1 ya, sampai seterusnya. Sampai akhirnya ini untuk subnet yang keempat itu 90.92.0.1, kemudian IP host akhirnya 90.255.255.254 ya. Jadi dapat kita buatkan kesimpulan ini berdasarkan IP address 90.10.50.1/10 tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa IP address tersebut merupakan alamat IP dengan kelas A dengan subnet masknya yaitu 255.192.0.0 di mana memiliki 4 subnet atau segmen dengan jumlah host yaitu sebanyak 4.194.302 host per subnetnya ya. Jadi masing-masing subnet ini totalnya adalah 4.194.302 host. Nah, ini kalau kita jumlahkan semuanya itu totalnya adalah sekitar 16.700-an ya. Seperti yang kita ketahui berapa jumlah host yang terbentuk untuk IP address kelas A itu sekitar 16.777.000-an ya. Nah, di mana alokasi IP address dapat kita lihat pada tabel. Nah, mungkin saya cobakan untuk pengaturan di konfigurasi jaringan atau network yang ada di komputer atau laptop ya. Oke, ini saya cobakan bagaimana untuk melakukan pengaturan IP ya. Berdasarkan tabel alokasi ini kita coba masukkan ya IP-nya. Itu yang pertama kita coba dengan IP host awal yaitu 90.0.0.1, kemudian subnet masknya 255.192.0.0. Kalau kita okekan, nah ini bisa digunakan. Nah, kalau 90.0.0.0 ini apakah dia bisa? Karena di sini kan digunakan untuk network ID ya. Apakah dia bisa digunakan untuk host? Kita cobakan. Nah, ternyata di sini tidak bisa digunakan untuk host. Ya. Tidak bisa digunakan untuk host. Nah, kalau kita cobakan dengan 63 kemudian 255 ya. Apakah dia bisa digunakan untuk host? Nah, ini juga tidak bisa digunakan. Ya, jadi untuk subnet mask 255.192 ini tidak titik 0.0 itu tidak bisa digunakan untuk host untuk alamat IP. Nah, bagaimana kalau seandainya kita cobakan dengan IP defaultnya? Untuk subnet default. Kalau subnet default itu adalah 255.0.0.0 ya. Berarti kita cobakan di sini apakah dia bisa digunakan dengan alamat IP yang sama dengan broadcast ID yang ini ya. Dengan menggunakan subnet mask defaultnya yaitu 255.0.0.0. Nah, ternyata di sini bisa digunakan ya. Jadi dengan adanya teknik subnetting ini kita bisa membentuk bagaimana membuat suatu jaringan itu lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kalau kita cobakan dengan IP host dengan rentang yang berada di sini ya, berarti itu bisa digunakan nanti dengan subnet mask 192 ini. Nah, kalau seandainya ada subnet mask yang lain, tentu nanti dia akan mengikuti lagi yang lainnya. Oke, untuk materi kali ini saya cukupkan. Silakan latihan ya, cobakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.